SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan yang kita rasakan saat ini adalah Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk kita bisa menghadiri salah satu majelis yang Allah Ta'ala muliakan dalam suatu aktivitas amal saleh yang sangat mulia di sisi Allah, dan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Kita berada di dalam majelis ilmu. Kita beraktivitas mulia di sisi Allah berupa taqarrub kita, pendekatan diri kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu agamanya yang mulia. Dan kita yang dimudahkan untuk meraih surganya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Dan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau satu usaha, satu cara untuk mendapatkan ilmu agama Allah, maka telah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah kutaib, sebuah kitab kecil yang berjudul Atharul Ma'asi 'alal Fardi wal Mujtama'. Pengaruh-pengaruh kemaksiatan pada kehidupan individu seseorang dan masyarakatnya. Kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang bernama Ibrahim bin Abdullah Al-Mazru'i, hafizahullah ta'ala. Dalam kitab ini kita akan membahas tentang pengertian daripada maksiat, kemudian faktor apa saja yang menyebabkan kemaksiatan itu terjadi, demikian pula macam-macamnya, macam-macam maksiat, dan bagaimana kita mengobati atau memproteksi diri untuk tidak
terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan kemudian dibahas pula di sini mengenai pengaruh-pengaruh maksiat bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Nah, bagi Anda yang telah memiliki naskah secara PDF ini ya, atau berbentuk PDF ini, bisa langsung dibuka pada halaman yang ke-7. Penulis mengatakan ta'riful ma'asi wa anwa'uha wa asbabul wuqu'i fiha. Pengertian maksiat, jenis-jenisnya dan sebab-sebab seseorang terjerumus ke dalamnya. Qala al-muallifu hafizahullah, al-ma'asi minal isyan wa huwa khilafut ta'ah. Jadi al-ma'asi itu bentuk jamak dari kata maksiyah. Kata maksiyah itu berasal dari al-isyan. Kata al-isyan artinya adalah khilafut ta'ah, menyelisih ketaatan. Artinya kalau bahasa kita bisa kita katakan melakukan kedurhakaan. Karena yang namanya durhaka itu mesti menyelisih taat. Asal abdu rabbahu idza khalafa amrahu. Ada suatu kata dalam bahasa Arab, asal abdu rabbahu. Seorang hamba telah melakukan maksiat kepada Tuhannya, berarti maksudnya adalah dia telah menyelisih perintahnya. Dia telah durhaka dengan apa? Perintahnya. Tidak menjalankan perintah. Ini maksiat secara bahasa, dari kata al-isyan. Wal ma'asi syar'an, adapun maksiat secara syariat adalah tarkul ma'murati wa fi'lul mahzurat. Meninggalkan apa yang diperintah dan menjalankan apa yang dilarang. Ini lawan daripada apa? Taat dan takwa ya. Kalau kita melakukan ketaatan, melakukan ketakwaan, berarti kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Namun kalau maksiat itu adalah meninggalkan yang diperintah dan menjalankan yang dilarang. Yang diperintah yang dimaksud di sini adalah perintah yang bersifat wajib. Adapun kalau perintah itu bersifat sunnah, jika ditinggalkan maka ini bukan termasuk bagian dari maksiat. Au tarku ma aujaballahu wa rasuluhu wartikabu ma nahallahu anhu aw rasuluhu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati awil batinah. Atau dengan pengertian yang lain atau dengan bahasa yang lain, maksiat secara syariat itu maknanya adalah meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan. Meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya telah mewajibkannya. Wartikabu manahallahu anhu, dan melakukan apa yang Allah Ta'ala melarang, yang Allah Ta'ala larang. Melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Wartikabu manahallahu anhu aw rasuluhu, dan melakukan apa yang Allah atau Rasulnya melarangnya. Jadi larangan yang dimaksud di sini adalah larangan yang bersifat haram. Haram itu apabila seseorang mengerjakannya maka berdosa, dan apabila dia meninggalkannya dengan mengharapkan pahala di sisi Allah maka dia mendapat pahala. Sedangkan kewajiban, apabila seseorang itu menjalankannya karena mengharap keridhaan Allah, mengharap pahala di sisi Allah, dia mendapat pahala. Namun apabila dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Dia terancam untuk mendapat siksa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati awil batinah. Jadi semua itu ya bentuknya bisa perkataan
perbuatan secara zahir atau secara batin. Jadi ketika seseorang meninggalkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya, baik itu perkataan maupun perbuatan secara zahir maupun batin, maka ini termasuk bagian dari maksiat. Dan siapapun yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik itu bentuknya perkataan, perbuatan secara zahir ataupun batin, maka ini pun juga bagian dari kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini perlu penjelasan secara terperinci berkaitan dengan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan maksiat yang disebutkan dalam ayat ini adalah perkara yang berkaitan dengan kesyirikan dan kekufuran. Karena orang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan dan kemudian dia mati di atasnya, belum dia bertaubat kepada Allah dari kekufuran dan kesyirikannya, maka konsekuensinya dia nanti akan selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Adapun dosa-dosa besar selain syirik dan kufur, atau maksiat yang selain syirik dan kufur, jika dilakukan oleh seorang hamba dengan didasari oleh keyakinan atau pernyataan bahwa hal itu adalah dibolehkan dalam agama, atau istihlal istilahnya, menghalalkan kemaksiatan tersebut, maka ini termasuk bagian dari kekufuran. Dia telah ingkar kepada apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan, sedangkan dia kemudian apa? Menghalalkannya. Seperti misalnya, kalau ada orang yang suka minum khamar, kemudian dia mengatakan bahwa khamar itu halal, atau dia mengatakan khamar ini halal khusus buat saya, khamar ini haram buat kamu tapi buat saya khusus saya nggak apa-apa. Atau dia punya keyakinan karena saya sudah pada tingkatan agama yang tinggi, minum khamar nggak ada masalah buat saya, karena sama dengan minum air putih, misal begitu. Ini adalah bentuk-bentuk kekufuran. Bentuk-bentuk kekufuran. Kalau maksiatnya didasari oleh istihlal ini, ya, atau istihalah, menghalalkan gitu ya, menghalalkan kemaksiatan tersebut, padahal Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka berlaku ayat ini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Pada siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, kekal selama-lamanya dia di dalamnya. Namun apabila seseorang bermaksiat yang tidak mencapai derajat kekufuran dan kesyirikan, katakanlah dia melakukan dosa besar, minum khamar tadi, namun dia tidak menyatakan kehalalan khamar tersebut. Dia menganggap bahwa minum khamar adalah termasuk perkara yang diharamkan dalam agama. Tapi dia kalah dengan hawa nafsunya, maka dia minum khamar. Maka keadaan orang yang bermaksiat seperti ini tidak terancam masuk neraka selama-lamanya. Ya. Kalau seandainya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, maka tidak akan abadi di dalam neraka. Nah, kemudian selanjutnya waqad jaa ma'nal isyan bi alfadhin katsirah fin nususi. Jadi al-isyan ini, atau sesuatu yang menyelisih ketaatan, atau yang kita sebut dengan maksiat, itu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah kita dapati terkadang diungkapkan dengan lafaz-lafaz yang macam-macam. Di antaranya seperti adzanbu disebut
Maksiat itu dengan adzanbu, yaitu dosa. Wal khati'atu, kesalahan. Wasayyi'atu, keburukan. Wal ismu sama dengan adzanbu, dosa. Wal fusuqu, al fusuq itu maknanya keluar dari keadaan taat. Al fusuq, jadi membangkang istilahnya. Wal fasadu, kerusakan. Nah, terkadang maksiat itu disebut dengan al-fasad, kerusakan. Karena memang maksiat itu pengaruhnya adalah di antaranya memberikan kerusakan. Nanti kita akan baca insyaallah ta'ala berkaitan dengan kerusakan yang dihasilkan dari maksiat. Wa ghairuha, dan beberapa ungkapan-ungkapan yang lainnya. Wal ma'asi fi ba'dil awqati a'zamu minha fi waqtin akhar. Dan kemaksiatan itu fi ba'dil awqat, di sebagian waktu itu dosanya lebih besar daripada dilakukan di waktu yang lain. Jadi ada waktu-waktu yang apabila seseorang itu bermaksiat di dalamnya, maka tercatat dosanya lebih besar daripada apa? Dia melakukan maksiat yang sama di waktu yang lain. Contohnya seperti kal ashhuril hurum. Seperti seseorang itu melakukan maksiat di waktu-waktu yang Allah Ta'ala muliakan. Bulan-bulan haram. Yaitu bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan apa lagi? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, seseorang apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa di waktu-waktu al-ashhurul hurum ini, maka dosanya akan menjadi lebih besar. Termasuk juga seseorang melakukan dosa di bulan Ramadan. Orang melakukan dosa di bulan Ramadan ini juga tercatat lebih besar dibandingkan seseorang melakukan kemaksiatan di bulan yang lainnya. Wal ma'asi fi ba'dil amakini a'zamu minha fi makanin akhar kal harami mathalan. Dan kemaksiatan di sebagian tempat itu lebih besar dosanya daripada di tempat yang lain. Tempat-tempat yang dimuliakan, manakala seseorang melakukan dosa di dalamnya, itu lebih besar dosanya daripada di luar tempat tersebut. Contohnya adalah di kota Mekah dan Madinah. Di tanah. Seseorang kalau melakukan dosa di tanah haram, maka tercatat lebih besar dosanya daripada di tanah yang bukan tanah haram. Istilahnya tanah halal gitu. Di luar kota Mekah dan Madinah. Namun bukan berarti kemudian seseorang bebas bermaksiat dimanapun tempat, bukan dimuliakan, enggak. Tetap maksiat wajib dihindari oleh tiap-tiap hamba Allah. Namun manakala dia berada di tempat-tempat yang lebih mulia, berada di waktu-waktu yang lebih mulia dibandingkan yang lainnya, maka hendaklah dia semakin berhati-hati dari melakukan dosa dan kemaksiatan, karena akan menjadi lebih besar lagi dosanya jika dilakukan di waktu atau tempat tersebut. Wal ma'asi tanqasimu ila qismain. Kemaksiatan itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kabair, ada yang disebut dengan saghair. Kabair itu jamak untuk kata kabirah, yang artinya besar. Jadi maksud kabair itu adalah dosa-dosa yang tergolong dosa-dosa besar. Sedangkan saghair jamak untuk kata saghirah yang artinya kecil. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Mana dalil yang menunjukkan bahwa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil? Maka di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 31.
Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apabila kalian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang mana dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapus dari kalian sayyiat, dosa-dosa kalian. Maknanya dosa-dosa di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah mengabarkan ada termasuk golongan kabair, dosa-dosa besar, yang tentunya jika ada kabair mesti ada saghairnya, mesti ada yang kecil. Dan Allah menyebutkan siapapun yang mampu untuk meninggalkan segala dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang tidak pernah mungkin dia luput darinya, gitu ya, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi orang itu tidak akan pernah bisa lepas dari dosa. Kalau dia bisa meninggalkan yang besar, pasti dia akan terjerumus dalam dosa yang kecil. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu khata'. Khata' itu maknanya adalah tidak melakukan kesalahan satu atau dua kali saja, tapi dia banyak melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Khata', banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, maknanya sebaik-baik manusia. Karena tiap-tiap manusia memiliki banyak kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah at-tawwabun, orang yang banyak melakukan taubat kepada Allah. Jadi taubat itu enggak sekali dua kali. Atau bukan kemudian seseorang itu biasanya memikirkan taubat itu adalah satu amal soleh berupa permintaan ampunan kepada Allah untuk seluruh dosa dengan cara ngerapel. Apa ngerapel itu? Apa Mas ngerapel itu? Bahasa Indonesianya apa ngerapel? Sekaligus. Maksudnya dengan sebab pengertian seperti ini, maka banyak orang itu yang akhirnya menunda taubat. Nanti sajalah, kalau saya sudah tua, saya rapel semuanya. Nah gitu. Sekaligus semua dosa-dosa itu saya taubati. Tapi kalau ngerapel taubat itu dalam setiap hari, ini benar. Setiap kali kita telah melakukan kesalahan, katakanlah dalam satu hari itu kita mengingat banyak kesalahan yang kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah atas semua dosa yang kita lakukan di hari itu. Nah, maka ini baik. Dan inilah yang termasuk dari at-tawwabun, karena setiap hari selalu berusaha untuk bertaubat kepada Allah SWT. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bertaubat itu at-taubatu wajibun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib untuk dilakukan pada setiap dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat satu kepada salat Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, puasa Ramadan satu kepada puasa Ramadan yang berikut, mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi penggugur dosa, penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut,
idzajtunibatil kabair atau idzajtanabal kabaira. Apabila orang yang melakukan amal-amal kebaikan tadi itu bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Jadi yang terhapus dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba manakala dia melakukan kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi, sholat yang 5 waktu, sholat Jumat satu kepada Jumat berikutnya, puasa Ramadan pada puasa Ramadan yang berikutnya, itu adalah dosa-dosa kecil yang terhapus. Namun ada syaratnya, dosa-dosa kecil itu akan terhapus jika dia bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Dari ayat dan hadis ini jelas menunjukkan bahwa dosa itu terbagi menjadi 2. Ada yang kabair, ada yang shaghair. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'wa Dawa ya. Beliau menyebutkan waqad dalal Qur'an was sunnah wa ijtima'us sahabah wa tabi'ina ba'dahum wal ummah ala anna adz-dzunuba kaba'ir wa shaghair. Dan sungguh telah disebutkan atau ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka dan umat Islam ini secara keseluruhan, bahwasanya dosa-dosa itu ada yang bersifat besar, ada yang bersifat kecil. Ada yang termasuk dosa-dosa besar yang disebut dengan kabair, ada yang disebut dosa-dosa kecil yang disebut dengan shaghair. Nah, kemudian di sini muncul pertanyaan, apa yang bisa kita jadikan ukuran bahwa dosa yang dilarang itu termasuk dosa besar ataukah dosa kecil? Atau apa yang membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil? Nah, perbedaan ini perlu kita ketahui, bukan berarti kemudian dengan tujuan supaya kita terus-menerus melakukan dosa kecil dan berusaha untuk meninggalkan dosa besar, bukan. Atau meremehkan dosa. Karena ini termasuk shaghair, dosa kecil, maka saya remehkan. Saya lakukan, enggak apa-apa. Selama saya bisa meninggalkan dosa besar, dosa kecil saya mesti diampuni. Bukan karena sebab itu. Tapi agar supaya kita mengetahui manakala ketika kita terjerumus ke dalam salah satu bagian daripada dosa, kita akan mengetahui ini termasuk kabair atau shaghair. Sehingga kita akan bisa lebih baik dan lebih mampu merespon dari kesalahan yang kita lakukan tadi sesuai dengan jenis dan kadar dosanya. Amma ta'riful kabira, adapun pengertian dosa besar, fa khulasatu kalami ahli ilmi, maka ringkasan dari perkataan para ahli ilmu tentangnya, annaha kullu ma'siyatin dallat dalilu ala tauqidit tahrim wa taghlidhihi sawa'un tuwa'ida 'alaiha bil'anin aw ghadabin aw narin aw 'adzabin aw haddin aw ghairi dzalik. Jadi menurut pernyataan para ahli ilmu bahwa pengertian dari dosa besar itu adalah setiap maksiat yang ditunjukkan oleh dalil baik Quran maupun sunnah gitu, ala tauqidit tahrim, dengan bentuk pengharaman yang diberikan penekanan padanya. Jadi bukan sekedar dilarang melakukan ini dan itu, bukan. Tapi ada penekanannya. Penekanan dalam melarangnya. Apa saja bentuknya? Dikatakan di sini sawa'un tuwa'ida 'alaiha bila'nin. Penekanan larangan tersebut bisa dengan bentuk adanya ancaman laknat, ancaman laknat. Misalnya Nabi SAW mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid,
Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Nah, artinya di sini dosa besar bagi siapapun dari umat Islam ini yang mengikuti langkahnya golongan yang dilaknat oleh Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan melakukan perbuatan yang membuat mereka dilaknat. Apa itu? Menjadikan kubur para nabi atau kubur orang-orang soleh untuk digunakan sebagai tempat beribadah kepada Allah, tempat untuk melaksanakan sholat dan semacamnya. Ini adalah termasuk dari dosa besar karena ada pengharaman yang diberikan penekanan. Apa bentuk penekanannya? Yaitu ancaman berupa laknat. Apa maknanya laknat ini, Pak? Laknat itu apa maknanya? Iya, dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kalau orang jauh dari rahmat Allah berarti tidak mendapat ampunannya. Barakallahu fikum. Au ghadabin, atau diiringi dengan ancaman berupa kemurkaan Allah. Misalnya Allah murka dengan orang yang begini. Atau Allah murka terhadap suatu dosa begini dan begitu. Nah, maka ini adalah termasuk dari bagian dosa besar. Au narin, atau adanya ancaman neraka. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Nah, di sini ada ancaman berupa siksa neraka. Bagi siapa? Orang yang melakukan pembunuhan kepada seorang mukmin dengan sengaja. Nah, sehingga membunuh mukmin dengan sengaja ini termasuk dari dosa besar. Au azabin, atau diancam dengan azab tertentu misalnya. Atau di dalam Quran itu Allah menceritakan tentang penyimpangan kaum nabi terdahulu, yang kemudian Allah mengazab mereka atas penyimpangan yang mereka lakukan. Nah, ini juga termasuk mengabarkan bahwa dosa yang dilakukan kaum itu adalah termasuk dosa besar. Au haddin, atau adanya hukuman yang ditegakkan di dunia ini untuk orang yang melakukan dosa tersebut. Hukum had istilahnya. Contoh seperti mencuri. Hukum hadnya adalah dengan dipotong pergelangan tangannya. Atau zina muhsan, orang yang melakukan perbuatan zina sedangkan dia telah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Nah, ini adalah hukum had. Kalau ada ancaman hukum hadnya, maka berarti di sini dia telah melakukan dosa besar. Au ghairi dzalik, atau yang lain-lainnya yang mengindikasikan bahwa pengharaman atau pelarangan terhadap dosa tersebut adalah benar-benar ditekankan untuk dijauhi. Ini adalah termasuk dari dosa-dosa besar, atau ini adalah merupakan pengertian dari dosa-dosa besar. Amma ta'rifus shaghirah, adapun pengertian dosa kecil, fahiya khilaful kabair, maka dia merupakan sesuatu yang berseberangan atau bertentangan dengan dosa-dosa besar. Mimma naha anhu syar'u wa lam yaqtarin bihi wa'idun aw la'nun aw ghairi dzalik, yaitu dari perkara yang dilarang oleh syariat, namun syariat tidak menyebutkan larangan itu dengan disertai adanya ancaman atau disertai dengan laknat atau yang lain-lainnya dari hal-hal yang mengindikasikan bahwa itu adalah dosa besar, seperti yang disebutkan tadi. Ya, termasuk juga tidak ada hadnya, tidak ada hukuman yang harus ditegakkan di dunia ini untuk orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut.
Ya, semisal ya, ada pernyataan dalam agama misalnya Nabi SAW melarang melakukan ini dan itu, nah gitu ya. Tapi tidak disebutkan di situ ada ancaman atau ada konsekuensi hukuman yang akan diberikan, sanksi yang akan ditegakkan, tidak ada. Hanya lafadznya Nabi melarang demikian. Nah, maka yang seperti ini termasuk dari dosa-dosa kecil. Termasuk dari dosa-dosa kecil. Atau ada larangan-larangan dalam Quran yang mungkin tidak disertai dengan ancaman-ancaman. Maka ini termasuk daripada dosa-dosa kecil. Maka disebutkan di sini fama kharaja an ta'rifin aw haddin aqallul kaba'ir fahiyas saghair. Maka segala dosa yang keluar dari pengertian atau batasan yang paling minimum untuk dosa-dosa besar, maka itu adalah merupakan dosa-dosa kecil. Jadi kalau nggak ada tadi ya ancaman, laknat, kemudian juga nggak ada hadnya dan hal-hal yang mengindikasikan bahwa itu dosa-dosa besar, maka mesti dia digolongkan sebagai dosa-dosa kecil. Contohnya disebutkan di sini an-nadharu ilan nisa. Seorang lelaki memandang wanita yang bukan mahramnya. Wanita-wanita asing yang dilarang. Wal khuruju minal masjid ba'dal adzan, dan keluar dari masjid setelah dikumandangkannya adzan di masjid tersebut. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya, dan larangan-larangan yang lain-lainnya. Selama sekali lagi larangan itu tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi pengertian dosa-dosa besar, maka ini mesti digolongkan sebagai dosa-dosa kecil. Wasaghiratu ma'al israri 'alaiha tasiru kabiratan. Dan dosa kecil namun dilakukan terus-menerus, maknanya dilakukan terus-menerus itu orang itu dia melakukan dosa kecil, dia lakukan itu secara kontinuitas terus dilakukan dan tidak ada penyesalan serta taubat di sela-sela dia melakukan perbuatan itu. Beda dengan kalau misalnya dia terjerumus dalam suatu dosa kecil satu gitu ya, kemudian dia taubati. Setelah itu dia terjerumus lagi dalam dosa kecil yang lain atau dosa kecil yang sama. Dia taubati lagi dengan taubatan yang benar. Dia istighfar mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, didasari oleh penyesalan yang jujur misalnya. Maka yang seperti ini bukan ma'al israr, bukan dikategorikan dia melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Karena taubatnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang ditaubati. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Kata Nabi SAW, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa itu sama keadaannya dengan orang yang belum pernah melakukan dosa tersebut sama sekali. Namun yang dimaksud ma'al israr adalah tiada ketaubat yang dimunculkan setelah dosa itu dilakukan. Justru malah terus-menerus dilakukan dosa itu tanpa ada taubat dan penyesalan sama sekali. Maka ini ya akan menjadikan dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus tersebut menjadi dosa yang besar. Ya, menjadi dosa yang besar. Kalau di muqaddimah kitab ini tadi dinukilkan perkataan Ibnul Mu'tas ya, dalam halaman yang ke-6 ini. Ibnul Mu'tas mengatakan khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa, atau zakat tuqa, tinggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besar, maka itulah bentuk ketakwaanmu kepada Allah. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah dirimu itu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang dipenuhi dengan duri. Tentunya dia akan menjadi orang yang selalu memperhatikan atau berhati-hati dengan apa yang dia perhatikan atau yang dia lihat. Yaitu dari duri-duri tersebut. La tahqiranna saghiratan, jangan kamu meremehkan dosa kecil, innal jibala minal hasa. Karena sesungguhnya gunung yang besar itu tersusun dari batu-batu kerikil yang kecil.
Artinya jangan pernah kita meremehkan dosa ya, sekecil apapun, sehingga terus kemudian tanpa kita taubati, tanpa kita memohon ampun kepada Allah dan menyesali dosa itu, sehingga kemudian kita lakukan secara terus-menerus. Maka itu akan menjadi dosa besar. Li'annahu ja'al wa'id bil waili lil musirrina 'alaiha wa hum ya'lamun. Ya, karena terdapat ancaman bagi orang yang terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil itu sedangkan dia menyadarinya. Jadi menyadari maksudnya apa? Dia tahu yang dilakukan ini dosa, tapi tetap dia terus kerjakan karena dia meremehkannya. Ya, tidak dia taubati. Kadzalika sahha 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qauluhu la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Ibnu Abbas pernah mengatakan tidak ada yang namanya dosa besar kalau disertai dengan istighfar, disertai dengan penyesalan, taubat, mohon ampun kepada Allah atas dosa besar tersebut. Wala saghiratan ma'al israr, dan tidak ada yang namanya dosa kecil jika itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian sabda Nabi SAW dalam Sahihul Jami' dinyatakan iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah oleh kalian dari melakukan yang namanya meremehkan dosa. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dengan dia meremehkan dosa-dosa itu, dia akan terus melakukannya. Seseorang itu akan terkumpul padanya dosa-dosa kecil tersebut, sehingga menjadi dosa besar yang akan membinasakan dirinya. Yang akan membinasakan dirinya. Fasaghair qad ta'dhumu wa tusbihu kaba'ir ma'al israr wal mudawama 'alaiha aw al farah bi fi'liha aw al iftikhari biha aw istisghariha wa ihtiqariha wa kadzalika idza fa'alaha man yuqtada bihi. Jadi ada beberapa faktor yang menjadikan dosa-dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Yang pertama, faktor yang membuat dosa kecil menjadi dosa besar itu adalah ma'al israr wal mudawamah. Jika dosa kecil itu terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang, tidak ada di sela-sela perbuatan dosa tersebut melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilakukannya dosa kecil ini tanpa ada taubat atas dosa tersebut. Kemudian yang kedua, awil farah bi fi'liha, atau dia merasa gembira ketika mengerjakannya. Yang dimaksud merasa gembira di sini seakan-akan dia tidak merasa dirinya melakukan dosa. Bukan berarti kemudian yang dimaksud merasa bergembira di sini dia merasakan kelezatan dari dosa itu, enggak. Tapi yang dimaksud di sini dia merasa bergembira itu dia seakan-akan tidak ada rasa menyesal ketika setelah menjalankan dosa tersebut. Beda dengan orang yang mungkin kalah dengan hawa nafsunya, misalnya ya, dia menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia kalah dengan hawa nafsunya, pingin sekali melihat. Yang namanya menginginkan untuk melakukan sesuatu mesti ada kelezatan yang dirasakan, kan begitu. Nah, ketika dia melihat sesuatu itu, setelah itu muncul penyesalannya, dia mohon ampun kepada Allah dan kemudian istighfar atau melakukan kebaikan setelah itu, maka yang demikian ini tidak akan menjadikan dosa kecil itu berbahaya bagi dirinya. Akan segera terhapus dengan kebaikan yang dilakukan setelahnya atau istighfar yang sungguh-sungguh yang dilakukan olehnya. Namun apabila setelah itu dia bergembira, apalagi kemudian dia cerita-cerita dengan bangganya, saya habis nonton ini, nonton itu misalnya, maka yang terjadi dosa kecil ini akan tetap melekat pada dirinya. Bahkan akan menjadi besar karena sebab kegembiraan dia dalam menjalankan dosa itu. Tidak ada penyesalan. Awil iftikhari biha, apalagi kemudian bangga. Faktor yang berikutnya adalah membanggakan dosa kecil itu. Dia membanggakan dosa kecil itu, maka dosa kecil itu
akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awistisghariha, atau menganggap dosa kecil itu sebagai dosa yang kecil sehingga dia remehkan. Tidak apa-apa dosa kecil. Dia remehkan. Dan demikian pula apabila dosa kecil itu dilakukan, kemudian ada orang yang mengikutinya sehingga dia menjadi teladan dalam melakukan dosa kecil. Misalnya seseorang mengumpat-umpat dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk. Kemudian diikuti oleh tetangganya atau kawannya. Nah, yang terjadi dosa kecil karena umpatan itu bisa menjadi besar karena banyak yang melakukannya, mengikutinya, sehingga menjadi besar perbuatan dosa tersebut. Misalnya apa lagi? Ya. Misalnya dia memiliki, katakanlah ya, rekaman video yang tidak layak untuk ditonton misalnya. Dia sebarkan kemana-mana. Dia sebarkan kepada kawan-kawannya dan seterusnya. Nah, maka dosa kecil yang awalnya melihat sesuatu yang haram itu kecil bisa menjadi besar karena sebab itu. Karena sebab banyaknya orang yang mengikuti langkah perbuatannya tersebut dari dosa-dosa kecil yang dilakukannya ini. Nah, ini faktor-faktor yang membuat dosa kecil bisa menjadi besar. Oleh karena itu ada sebuah nasihat dari para salaf, la tanzur ila sigharil ma'siyah. Janganlah Anda itu memperhatikan dari kecilnya perbuatan dosa yang akan dilakukan. Walakin unzur ila man asaita, akan tetapi coba kau perhatikan kepada siapa Anda akan bermaksiat kepadanya. Kalau kita melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dosa itu kita akan merasa takut untuk melakukan itu. Karena yang kita perhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya memperhatikan dosanya, kadar dosanya, ini dosa kecil biasa. Maka yang terjadi kita akan meremehkan perbuatan dosa itu sehingga kita menerjangnya, bahkan dikhawatirkan terus-menerus melakukannya tanpa ada penyesalan dan taubat dari dosa-dosa itu, sehingga menjadi dosa yang besar dan akan membinasakan orang yang melakukannya. Nah, kemudian wa amma asbabul wuqu'i fil ma'asi. Adapun sebab-sebab yang menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat, faminha, di antaranya adalah. Kata-kata di antara itu berarti ada beberapa faktor yang lain. Namun penulis hanya menyebutkan beberapa faktor saja. Yang pertama yang menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kemaksiatan adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Wa yadkhulu fihi dha'ful yaqin billahi ta'ala. Dan masuk ke dalam poin ini adalah kelemahan keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Lemahnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Lemahnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hukuman dan siksaan yang sangat pedih. Itu akan membuat seseorang terjerumus ke dalam dosa. Wa dha'ful khaufi minhu, dan lemahnya rasa takut kepada Allah. Wa dha'fu muraqabatihi wa ghairuha. Dan lemahnya perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Maka faktor-faktor inilah yang bisa menjadikan orang itu melakukan perbuatan dosa. Ya, kalau ada orang itu yang sudah tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah, ya sudah, dia berbuat sekehendak hatinya. Seakan-akan dia tidak akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan dosa-dosanya tersebut. Ini semuanya dikarenakan dha'ful iman, kelemahan iman. Dan apa yang menjadikan seseorang itu lemah imannya? Seseorang itu
lemah imannya itu diantaranya adalah karena al-jahalah, karena kebodohan. Kita tahu bahwasanya iman itu dibangun di atas ilmu. Iman itu dibangun di atas ilmu. Artinya apabila seseorang itu membiarkan kondisi bodoh pada dirinya, bodoh dalam kaitannya dengan mengenal Allah, bodoh kaitannya dengan mengenal agamanya, itu akan membuat orang tersebut lemah imannya. Karena ilmu itu akan berbanding lurus dengan iman. Semakin kuat dan bertambahnya ilmu dan hidayah seseorang, maka akan semakin bertambah pula kekuatan imannya. Semakin kuatnya ma'rifatnya kepada Allah, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dalam, maka akan semakin kuat pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah asyahawat wasyubhat. Yang menjadikan sebab seseorang terjerumus ke dalam maksiat adalah dua penyakit hati yang berbahaya, yaitu syahwat dan syubhat. Wahuma fitnatani tansha'ani min ittiba'il hawa wa taqdimir ra'yi 'ala syar'i. Dan kedua hal tersebut, yaitu syahwat dan syubhat, itu adalah dua fitnah, ujian yang buruk yang tumbuh disebabkan karena mengikuti hawa nafsu dan mengedepankan pendapat di atas syariat. Memperturutkan hawa nafsu dan mengedepankan pendapat manusia di atas perkara syariat atau dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini akan menjadikan penyakit syubhat dan syahwat itu bermunculan. Fitnatus syahwat allati yarghabuhal bashar ka fitnatin nisa wal mali wal aulad wa ghairiha. Jadi fitnah syahwat yang disukai oleh manusia itu seperti fitnah wanita, fitnah harta, fitnah anak-anak dan fitnah-fitnah yang lainnya. Dari hal-hal yang disukai oleh selera jiwa manusia. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina ya, wal qanatil muqantarati minat fiddati wal minaz zahabi wal fiddah dan seterusnya, wal an'ami wal harth. Allah menyebutkan bahwa manusia itu dihiasi dengan kecintaan terhadap syahwat, yaitu syahwat kepada pasangan, syahwat kepada anak-anak, syahwat kepada harta benda berupa emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk, kemudian ya, kendaraan, kemudian peternakan dan pertanian. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia yang membuat kemudian manusia itu bersyahwat kepada hal-hal yang tersebut. Wa fitnatus syubhat, adapun fitnah syubhat, syubhat itu artinya racun pemikiran ya. Kalau bahasa saya istilahkan dengan racun pemikiran yang membuat seseorang itu yang awalnya berada di atas kebenaran bisa sampai pada keadaan ragu bahkan meninggalkan kebenaran tersebut. Bahkan menganggap kebenaran yang awalnya diketahui itu bisa terbalik menjadi kebatilan baginya. Nah, fitnah syubhat adalah bil ittiba'i lil hawa, dengan sebab karena memperturutkan atau mengikuti hawa nafsunya. Wa qillatil fiqhi fid din, dan sedikitnya pemahaman di dalam beragama. Pemahaman terhadap agama yang minim, ya, kebodohan yang ada pada diri seseorang itu yang membuat fitnah syubhat itu semakin menguat pada diri seseorang. Itulah yang kemudian menjadikan orang tersebut terjerumus ke dalam dosa-dosa yang bahkan terkadang ketika dia melakukan dosa-dosa itu karena sebab dorongan syahwat dan syubhat, maka dia menganggap dosa-dosa itu adalah sebagai suatu kebaikan bagi dirinya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa hadzil fitnatu tansha'u taratan min fahmin fasidin. Fitnah ini yaitu syubhat dan syahwat itu terkadang tumbuh
karena sebab pemahaman yang keliru, pemahaman yang rusak. Memahami agama tapi dengan pemahaman yang tidak tepat. Tidak disandarkan kepada pemahaman para sahabat. Maka yang terjadi akan muncul banyak pemahaman yang menyesatkan. Nah, karena pemahaman yang menyesatkan itu mendorong orang itu melakukan suatu perbuatan yang salah. Atau kita katakan sebagai bentuk maksiat kepada Allah. Wa taratan man naqala kadzibin atau wa taratan min naqlin kadzibin afwan. Dan terkadang penyebab fitnah itu terjadi adalah karena menukil riwayat yang dusta. Ada orang itu melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa karena mengamalkan hadis yang palsu misalnya. Karena mengamalkan hadis yang palsu sehingga dia melakukan perbuatan bid'ah atau melakukan perbuatan maksiat yang dinyatakan dalam hadis palsu itu justru merupakan perbuatan taat kepada Allah. Wa taratan min haqqin tsabitin khafiyyin 'ala ar-rajuli falam yadhfar bihi. Terkadang fitnah itu terjadi itu dari kebenaran yang kokoh gitu ya, kebenaran yang benar-benar murni ia merupakan suatu kebenaran, akan tetapi tersembunyi pada diri seseorang sehingga tidak bisa mencapainya. Sering kita mendapati ada orang itu ketika dia disampaikan kebenaran padanya, karena Allah menutup hatinya, membuat dia itu berat untuk menerima kebenaran tersebut. Karena tersembunyi hakikat kebenaran itu di hadapannya. Oleh karena itu kita sering-sering berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku bahwa kebenaran itu benar-benar hak betul di hadapan pandangan mataku dan berikan aku rezeki untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepadaku bahwa kebatilan itu benar-benar batil di hadapanku dan berikan aku rezeki untuk menjauhi kebatilan tersebut. Karena ada orang itu yang disampaikan kebenaran kepadanya tapi dia tidak menganggap itu suatu kebenaran. Yang terjadi pada akhirnya dia tidak menerima dan mengamalkannya. Terkadang juga ada orang itu yang disampaikan kepadanya bahwa ini suatu kebatilan. Tapi dia menganggap kebatilan itu ternyata adalah suatu kebaikan. Sehingga dia tidak diberikan rezeki oleh Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Justru dia menerjang dan melakukan kebatilan ini. Wa taratan min gharadin fasidin wa hawan muttaba'in. Dan terkadang fitnah itu terjadi karena tujuan yang rusak, niatnya enggak benar. Dan mengikuti hawa nafsunya. Dia tahu ini benar, tapi dia memilih jalan yang tidak baik. Kenapa? Karena ada motivasi yang lain, motivasi yang buruk. Dorongan atau niat yang tidak benar dan memperturutkan hawa nafsunya. Fahiya min ama fil basirah wa fasadin fil iradah. Maka fitnah itu bisa bersumber dari kebutaan mata hati dan kerusakan di dalam iradah, kehendak atau tujuan. Kebutaan mata hati itu maknanya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sedangkan kerusakan dalam iradah maksudnya adalah salah dalam berniat karena memperturutkan hawa nafsu yang seharusnya dia mengambil kebenaran itu dan mewujudkannya. Dia tolak kebenaran itu di dalam keadaan dia tahu bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dia tolak saat itu. Dia mengambil jalan kebatilan karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang menginginkan mendapatkan mungkin bagian-bagian dunia yang sedikit sehingga dia lebih memilih kebatilan dan mendukungnya padahal dia tahu bahwa yang dilakukan dan didukung itu adalah suatu kebatilan. Wa adallahullahu ala ilmin. Dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jathiyah Allah mengatakan dan sungguh Allah telah menyesatkan dia di atas ilmu. Yang menurut sebagian mufassirin
Maknanya adalah Allah menjadikan seseorang itu tersesat setelah ilmu itu sampai pada dirinya. Setelah kebenaran itu sampai pada dirinya. Kemudian yang ketiga dari sebab-sebab seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat adalah asyaitan. Penyebabnya karena syaitan, godaan syaitan. Alladzi yubaghidu ilan nasi kulla ta'at wal ibadat. Syaitan itu berusaha menjadikan manusia itu membenci seluruh ketaatan dan ibadah. Wa yuhabbibu ilaihim kullal ma'asi, dan syaitan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan manusia itu mencintai segala bentuk kemaksiatan. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW mengatakan, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan itu akan selalu hadir kepada salah seorang di antara kalian dalam seluruh keadaannya. Makan, syaitan datang. Minum, syaitan datang. Ke kamar mandi buang hajat, syaitan datang. Sampai menggauli pasangan yang halal pun syaitan ingin tetap mendatangi. Syaitan pun tetap mendatangi orang. Berusaha untuk selalu menyesatkan manusia dalam semua keadaannya. Dalam semua keadaannya. Karena syaitan itu begini, Pak. Kalau dia manusia itu tidak bisa disesatkan dengan kesyirikan dan kekufuran, maka akan turun levelnya. Dia akan berusaha untuk menjadikan orang itu tersesat dengan kebid'ahan yang dilakukan. Kalau kebid'ahan itu tidak bisa, ya, jerat bid'ah tidak bisa menjadikan orang itu terjerumus dalam perbuatan dosa dan kesalahan, maka dia akan mengajak orang itu untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalau orang itu tidak bisa dijerat dengan dosa-dosa besar, barulah dia dijerat dengan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil pun masih bisa selamat, maka syaitan akan berusaha untuk menjadikan waktu hidupnya itu lebih banyak menghabiskannya dalam hal yang mubah daripada yang berpahala. Artinya apa? Syaitan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadikan anak keturunan Adam itu merugi. Entah ruginya sangat besar atau sangat kecil. Pokoknya rugi anak keturunan Adam. Itu usaha syaitan dalam menyesatkan manusia. Nah, 3 faktor inilah yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan sebab-sebab yang menjadikan seseorang terjerumus ke dalam maksiat. Sebetulnya faktornya banyak, ya. Anda bisa menambahkan keterangan mengenai hal ini di dalam kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallah, yaitu kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanu. Jadi sebab-sebab bertambahnya iman, wa nuqsani, dan sebab-sebab berkurangnya iman. Nah, di situ Syekh menyebutkan tentang faktor-faktor yang membuat seseorang kemudian bisa terjerumus ke dalam dosa. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, disebutkan tadi oleh penulis kitab ini sebagiannya. Nah, kemudian selanjutnya al-wiqayatu wal ilaju minal ma'asi. Al-wiqayatu wal ilaju minal ma'asi. Al-wiqayah itu apa? Penjagaan. Wal ilaj, al-ilaj pengobatan. Minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang durhaka tadi, ya, atau maksiat. Wa ammal wiqayatu wal ilaju minal ma'asi fabil umuri taliyah. Adapun penjagaan dan pengobatan dari kemaksiatan itu ada beberapa perkara. Yang pertama adalah taqwallahi ta'ala, melakukan ketakwaan kepada Allah. Wa hiya fi'lut ta'ati was salihat wajtinabul muharramati wadz-dzunub. Takwa kepada Allah Ta'ala wujudnya adalah menjalankan ketaatan dan amal-amal saleh, dan menjauhkan diri dari perkara yang dilarang, yang diharamkan, dan termasuk di sini adalah dosa-dosa.
Wa inna min taqwallahi an yusahhihal muslim mu'taqaduhu wa an ya'budallaha ala basiratin wa ikhlasin wa sunnatin. Dan dari ketakwaan kepada Allah lah seorang muslim itu akan terdorong untuk memperbaiki keyakinannya, meluruskan akidahnya. Sebagaimana kita tahu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan manusia sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan ini hubungannya dengan akidah itu sangat besar. Manakala seseorang memiliki akidah yang lurus, maka akidah itu akan melandasi ketakwaannya. Dan manakala seseorang menginginkan mewujudkan ketakwaan, maka perkara pertama dalam mewujudkan ketakwaan itu adalah dengan memperbaiki akidahnya, meluruskan akidahnya, meluruskan tauhidnya dari sesuatu yang merusaknya. Dan beribadah kepada Allah di atas ilmu dan ikhlas serta sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah takwa kepada Allah. Dan takwa inilah yang menjadikan seseorang itu dimudahkan oleh Allah dalam seluruh urusannya. Salah satu urusan yang dimudahkan tentunya adalah meninggalkan kemaksiatan. Allah berfirman dalam Quran surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha dan siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al min amrihi yusra." Allah SWT mengatakan barang siapa bertakwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusannya itu menjadi mudah. Allah berikan banyak kemudahan untuk taat menjalankan perintah dan kemudahan untuk menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua ada ul-faraidi wal iktsar minan nawafil, menjalankan kewajiban dan memperbanyak an-nawafil, memperbanyak amal-amal sunnah. Melakukan kewajiban dan memperbanyak amal-amal sunnah. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak ada sesuatu yang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah setelah amal-amal wajib sampai aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai, apa yang akan Allah berikan? Wa idza kuntu ahbabtuhu, dan manakala aku jika sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maknanya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga semua anggota tubuh orang yang dicintai oleh Allah ini dari perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala tidak sukai, dari perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala tidak ridhai atau yang Allah Ta'ala murkai. Jadi orang itu akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat, manakala dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wal ma'rufu huwa kullu ma amara bihi syar'u aw aqarrahu. Al ma'ruf, ya, perkara yang ma'ruf
itu adalah segala apa yang syariat memerintahkannya dan menetapkannya. Jadi apapun yang diperintahkan dalam agama ini namanya al-ma'ruf. Sehingga al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, itu maknanya adalah memerintahkan segala apa yang diperintahkan oleh agama. Wal munkaru wa kullu ma naha anhu syar'u aw khalafahu. Sedangkan mungkar itu adalah segala apa yang dilarang oleh syariat atau yang menyelisih syariat, itu adalah mungkar. Wal qiyamu bihadzal wajibi yuqallilul ma'asi wal munkarat fil mujtama'. Dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini yuqallilul ma'asi, akan mengurangi kadar kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah manusia, dan mengurangi berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah manusia. Karena dengan ditegakkannya nahi mungkar ya, akan banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu tercegah karenanya. Kemudian yang keempat, ittikhadul qudwatis salihah wa rifqatit thayyibah was sahibis salih fa innahum yu'inuna 'alal khair. Yang keempat adalah mencari keteladanan yang baik dan berteman dengan teman-teman yang saleh. Ketika seseorang itu mendapati orang lain sebagai figur keteladanan bagi hidupnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan figur keteladanannya ini sebagai orang yang mempengaruhi seluruh keadaan hidupnya. Semua gerak-geriknya, semua tutur katanya, semua bahkan keyakinan yang diyakininya gitu ya, kebiasaan-kebiasaannya itu akan diikuti. Oleh karena itu, bagi orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan teladan yang terbaik untuk mereka, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keteladanan yang baik buat kalian, yaitu buat orang yang mengharap akan Allah Subhanahu wa taala, maknanya mengharap pahala di sisi Allah, wal yawmal akhir, dan mengharapkan kebahagiaan hidup di hari akhir berupa surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa neraka. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, fa innahum yu'inuna 'alal khair. Jadi orang itu jika mendapatkan teladan yang baik kemudian dia ikuti, kemudian dia memiliki pertemanan yang baik, maka mereka semuanya itu akan bisa membantu orang tersebut di atas kebaikan. Termasuk di sini adalah berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Ini sangat penting untuk menjaga keadaan seseorang. Anda pernah baca tentang kisah pembunuh 100 nyawa itu Pak ya, yang diceritakan Nabi SAW, dan hadis ini bisa Anda dapatkan dalam kitab At-Taubah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab taubat. Nabi SAW menceritakan dulu ada orang yang pernah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya kepada manusia tentang orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Siapa orang yang paling ngerti tentang agama di atas muka bumi ini? Maka orang-orang menunjuk ke seorang rohib, seorang ahli ibadah yang minim ilmunya. Maka kemudian si pembunuh 99 nyawa ini bertanya kepada orang tersebut, apakah orang yang telah membunuh 99 nyawa itu dia masih bisa bertaubat kepada Allah? Maka orang ini mengatakan, bagaimana bisa dia bertaubat kepada Allah dengan dosa-dosanya yang sebanyak ini? Maka marahlah orang tersebut, dan kemudian si rahib ini sebagai korban yang ke-100 dalam pembunuhannya. Kemudian datanglah dia kepada seorang alim
Maka seorang alim ini membimbing dia untuk bertaubat kepada Allah. Nah, salah satu bentuk bimbingan seorang alim ini kepada sang pembunuh 100 nyawa ini, seorang alim ini memerintahkan si pembunuh 100 nyawa untuk meninggalkan negeri asalnya. Ya, meninggalkan kampung halamannya menuju kepada negeri yang dipenuhi dengan orang-orang baik dan orang-orang saleh. Apa tujuannya? Supaya dia bisa mempertahankan keadaan taubatnya tersebut. Supaya dia bisa mempertahankan keadaan baiknya tersebut. Karena as-sahibu sahib, dalam ungkapan orang Arab itu, yang namanya kawan itu akan bisa narik kawannya yang lain. Jadi kalau kita berkawan, Pak, atau misalnya si A dan si B itu saling berkawan, maka pada hakikatnya keduanya ini saling tarik menarik kepada satu dengan yang lain. Misalnya si A ini ahli ibadah, ahli kebaikan, si B ahli keburukan. Maka ketika berkawan keduanya ini, maka ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Entah secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung mungkin dengan mengajak gitu ya. Mengajak kawannya itu untuk melakukan kebaikan atau kemaksiatan. Secara tidak langsungnya, salah seorang kawan akan melihat kebiasaan kawannya. Si ahli maksiat akan banyak melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kawannya yang ahli taat. Nah, si ahli taat ini karena juga sering berkumpul bersama ahli maksiat, lama-lama dia juga akan terpengaruh juga karena dia melihat kemaksiatan yang selalu dilakukan oleh kawannya tersebut. Nah, sehingga ada tarik-menarik di antara keduanya, saling mempengaruhi. Nah, kalau kita ini berada di lingkaran kebaikan gitu ya, lingkaran orang-orang baik, maka tidak kita dapati kecuali kebaikan semuanya. Sehingga kondisi kita akan lebih terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kelima, at-taubatu minadz-dzunubi wal ma'asi. Bertaubat dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Wat-taubatu hiyan nadamu ala fi'lil ma'siyah. Taubat itu adalah menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Wal iqla' anha, dan melepaskan diri dari perbuatan itu, menghentikannya sekala dia bertaubat, dia hentikan perbuatan dosanya. Wal azmu ala an la ya'uda ilaiha, dan memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu di kemudian hari. Wa idza ta'allaqat bihaqqin adamiyyin fayajibut tahallul minhu. Apabila dosanya itu erat kaitannya dengan haknya anak Adam, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan kehalalannya. Misalnya seseorang itu pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Maka kalau dia mengetahui orang yang dia zalimi melalui harta yang dia rampas, maka dia harus mengembalikan harta itu atau paling tidak mendapatkan kehalalan dan maaf dari orang yang dizalimi secara buruk tersebut. Wa taubatu fadailuha katsiratun minha farahullahi ta'ala bitaubati abdatin wa kadzalika tabdilus sayyi'at hasanat wa kadzalika tadkhulul jannah wa ghairi dzalik minal fadail. Jadi taubat ini adalah satu amal soleh yang sangat besar keutamaannya, yang mana di antara keutamaannya itu adalah kegembiraan Allah bagi orang yang bertaubat. Allah lebih bergembira kepada taubatnya seorang hamba daripada apa? Seseorang yang awalnya kehilangan kendaraan dan semua perbekalan untuk dia gunakan dalam perjalanan ini. Dikala dia berada di tengah padang pasir, kemudian Allah mengembalikan kendaraan dan semua muatannya kepada dirinya, karena saking senangnya dia, saking
gembiranya dia tidak jadi mati, tidak lagi berputus asa gitu ya. Dia bersemangat lagi untuk melanjutkan perjalanan karena perbekalan dan kendaraannya sudah ketemu, maka dia pun mengatakan kepada Allah dengan kata-kata yang keliru karena saking gembiranya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta' min syiddatil farah, kata Nabi. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta' min syiddatil farah. Dia mengucapkan kalimat ini karena ketidaksengajaan, karena saking gembiranya dia. Padahal ini kalimat kalau dikatakan secara sengaja dan sadar gitu ya, dia mengucapkannya, maka ini adalah kata-kata kufur. Kata-kata kufur yang berkonsekuensi akan bisa mengeluarkan orang itu dari agamanya. Namun karena dilakukan bukan karena kesengajaan, maka Allah tidak menganggapnya sebagai satu dosa. Kemudian juga taubat itu bisa mendatangkan tabdilus sayyi'at hasanat, mengganti dosa-dosa itu menjadi kebaikan-kebaikan. Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat dalam surah Al-Furqan. Ketika Allah berbicara mengenai sifat ibadur rahman, Allah menyebutkan mereka itulah orang-orang yang kelak akan Allah ganti dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu penafsirannya menurut para mufassirin adalah orang yang melakukan dosa, jika dia bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang dilakukan, maka semua dosa-dosa yang tercatat itu Allah rubah menjadi pahala baginya. Kalau tercatat dalam catatan amalnya itu ada 1000 dosa misalnya, kemudian dia taubati seluruh 1000 dosa itu, maka 1000 dosa yang tercatat akan berubah menjadi 1000 pahala yang akan ada pada catatannya. Ini diantara keluasan dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Taala kehendaki. Wa kadzalika tadkhulul jannah, dan demikian juga dengan seseorang itu bertobat akan membuat orang itu bisa masuk ke dalam surga, dan yang lain-lainnya dari beberapa fadhail atau keutamaan-keutamaan dari taubat ini. Jadi seseorang itu manakala dia bermaksiat, maka segeralah dia bertaubat, karena taubat itulah ilajnya, obatnya untuk maksiat. Ya. Kalau orang itu bermaksiat, melakukan dosa, maka obatnya adalah dengan cara dia bertaubat. Maka penyakit dosa itu akan dihilangkan oleh Allah SWT. Nah, pada sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah sesi kedua kita akan mulai pada halaman 14, yaitu berkaitan dengan atharul ma'asi fid dunya wal akhirah. Pengaruh kemaksiatan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.